Kita mulai. Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo Subianto, dan Pak Anies Baswedan. Ini nih, 3 nama yang selalu mendapat elektabilitas atau keterpilihan tertinggi di sejumlah survei calon presiden. Rilis terakhir saya dapat dari Saiful Mujani Research and Consulting SMRC 23 Oktober kemarin. Angkanya nih, Ganjar Pranowo 24%, Prabowo Subianto 21%, dan Anies Baswedan 18,7%. Selain 3 nama tadi, hasil elektabilitasnya agak jauh di bawah. Yang paling mendekati itu Pak Ridwan Kamil dengan 3,5%. Ada nama-nama lain, termasuk para petinggi partai seperti Bu Puan Maharani, Pak Agus Harimurti Yudhoyono, Pak Airlangga Hartarto, dan Muhaimin Iskandar. Elektabilitasnya di bawah 3%. Oke, sebelum kita lanjut, kali ini Vokal Belmondo coba lihat-lihat nih. Berdasar survei dan pengamatan semata, siapa ya kira-kira yang cocok mengisi karpet merah istana dan penerus Pak Jokowi selanjutnya? Bareng saya, Belmondo Scorpio. Jadi jelas, hanya Ganjar, Prabowo, dan Anies yang bisa bersaing untuk melaju sebagai kandidat kuat bakal calon presiden. Tapi, elektabilitas yang tinggi itu belum tentu bisa mengantarkan mereka menjadi calon presiden. Jadi nih, keputusan partai dan dinamika politik akan lebih menentukan. Karena kita tahulah, ketentuan ambang batas 20% kursi di DPR yang memungkinkan sebuah partai bisa mengajukan calon presiden. Prabowo dan Anies sudah dideklarasikan oleh partai pengusungnya. Prabowo oleh Partai Gerindra, Anies oleh Partai Nasdem. Masalahnya, kedua partai itu belum bisa otomatis mengajukan calon presiden. Kursi mereka di DPR saat ini di bawah 20%. Gerindra hanya 12,7%. Nasdem 9,5%. Kondisi ini membuat mau tidak mau harus berkoalisi dengan partai lain. Kita sering dengar, Gerindra akan berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Tapi anehnya, pengumuman berkoalisi mereka tidak dibarengi dengan deklarasi capres dan cawapresnya. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah mereka serius akan berkoalisi? Kita tahu, Muhaimin Iskandar tawarannya minimal Muhaimin harus jadi cawapres. Bagi Prabowo, ini pencalonan ketiga kalinya sebagai capres. Kalau kalah, akan menjadi catatan sejarah. Prabowo capres 3 kali gagal. Oleh karena itu, pasti dia akan mencari cawapres yang bisa mendongkrak elektabilitasnya. Sayangnya, Pak Muhaimin tidak memenuhi itu. Dalam berbagai survei, Muhaimin tidak mendapat elektabilitas yang memadai. Dalam survei Carta Politika, elektabilitas di bawah 1%. Berikutnya, Anies. Modal kursi Nasdem untuk mencalonkan Anies tidak cukup. Sudah pasti harus berkoalisi. Memang saat ini sudah ada 2 partai yang sering disebut akan berkoalisi. Mereka adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Kalau ketiga partai ini berkoalisi, cukup untuk mencalonkan pasangan capres dan cawapres. Tapi sampai saat ini, setelah hampir 1 bulan, Nasdem mendeklarasikan Anies, mereka belum juga membuat kesepakatan berkoalisi. Menurut pengamat politik Yunarto Wijaya, ini terkait dengan siapa yang akan dipasangkan dengan Anies sebagai cawapres. Anies bukan berasal dari ketiga partai koalisi itu. Tentu, salah satu dari partai itu menginginkan kadernya yang mendampingi Anies. Jika salah satu dari mereka ngotot, koalisi bisa batal. Otomatis juga akan menggagalkan pencapresan Anies. Di antara Prabowo dan Anies, Ganjar adalah kandidat terkuat sebagai capres. Ganjar selalu memperoleh elektabilitas tertinggi di berbagai survei. PDIP adalah satu-satunya partai yang bisa mengusung calon capres sendiri. Kursi mereka di DPR lebih dari 20%. Jika mereka mau, Ganjar akan mulus menjadi capres.
kalaupun tidak ada partai yang mau berkoalisi. Tapi sayangnya, para petinggi PDIP nampaknya takut sama Bu Puan. Mereka terlihat ingin mengakomodir Puan Maharani menjadi presiden. Walaupun mereka tahu elektabilitas Bu Puan sangat rendah. Di survei SMRC, dengan simulasi 4 nama, Puan pun kalah. Dengan nama yang diajukan Prabowo, Anies, Puan, dan Erlangga, Puan berada di posisi ketiga. 1-2 Prabowo dan Anies. Gak ada jalan lain. Kalau PDIP mau memperoleh 3 kemenangan capres bahkan pileg, mereka harus mencalonkan Ganjar. Kalau enggak, bisa saja Ganjar akan dicalonkan KIB. Kemungkinan itu terbuka. Apalagi Golkar bilang, terbuka kemungkinan mencalonkan kader bukan dari partai mereka. KIB itu isinya Golkar, PAN, dan P3. Dan Pak Ganjar Pranowo saat ini baru didukung oleh satu partai nih, partai PSI saja. Oke, itu info sekilas dinamika politik bursa capres terkini. Coba kamu pantau terus, siapa ya yang kira-kira presiden kita nanti di tahun 2024 yang cocok? Terakhir, kalau kata Pak Jokowi, hati-hati dalam menentukan capres dan cawapres. Coba komentar di bawah ya pendapat kalian. Oh iya, jangan lupa like dan share, subscribe juga channel Geolife, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video vokal Belmondo terbaru. Sampai jumpa lagi pemirsa Geolife.